Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis Islami, menjadi siswa yang jujur, mandiri, teliti, dan percaya diri. Kalau hari ini kita akan bahas tentang GLB dan GLBB berdasarkan grafiknya. Ya, kita harus membedakan. Oh, ini ternyata GLB, ini termasuk GLBB dipercepat, ini termasuk GLBB diperlambat. Oke, mari kita simak baik-baik video berikut ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa GLB, gerak lurus beraturan, ini merupakan gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatannya itu tetap atau konstan. Nah, karena kecepatannya tetap ini, maka percepatannya sama dengan 0. Itu adalah ciri-ciri yang sudah kita bahas juga kemarin. Nah, jadi setiap waktu si benda ini menempuh jarak yang sama, ya kan kecepatannya sama. Jadi 1 detik pertama dia menempuh jarak, misalkan kalau di ilustrasi ini 10 meter, detik kedua 10 meter, detik ketiga 10 meter. Jadi jaraknya itu tetap ya, jaraknya sama. Kita lihat ke grafiknya. GLB, di sini GLBB dipercepat ya. Kemudian di sini GLBB diperlambat. Oke, kita lihat ke grafiknya ya. Kalau GLBB itu grafik hubungan antara V dan T ya. Grafik V-nya itu konstan, maka lurus ya. Maka lurus, V-nya itu konstan ya. Ini menunjukkan bahwa V-nya konstan atau tetap. Nah, kalau grafik hubungan antara S dan T, ini grafik V dan T, terus yang kedua itu grafik S dan T ya. Yang kedua, sorry. Nah, ini yang kedua di sini ya, antara S dan T ya. Kalau untuk grafik dan S dan T, misalkan di detik pertama seperti yang tadi diilustrasikan di gambar, menempuh jarak 10 meter, kemudian detik kedua 10 meter lagi, sehingga bertambah menjadi jarak dari awal ke akhir itu 20 meter ya. Terus detik ketiga menempuh lagi 10 meter, jadi totalnya dari awal ke akhir 30 meter. Maka ketika diilustrasikan ke gambar ya, ke grafik, maka akan jadi seperti ini. Ya, atau kita gambarkan seperti ini. Nah, oke, jadi ini ada grafik 1, ada grafik 2 GLB. Ini V dan T ya. Kalau ini grafik antara S dan T. Gitu ya. Kemudian untuk grafik GLB dan GLBB dipercepat maupun diperlambat. Ya, kita mari lihat. Grafik yang pertama antara V dan T ya. Ketika GLBB dipercepat, yang perlu kalian ingat adalah bahwa GLBB dipercepat ini memiliki kecepatan yang semakin bertambah ya. Ini V-nya bertambah ya. V-nya bertambah atau naik. Jadi ketika detik pertama itu V-nya 10 misal, detik kedua V-nya jadi 20, detik ketiga V-nya jadi 30 ya. Jadi ini naiknya itu setiap detik itu sama kecepatannya 10 10 10. Nah, kalau ditarik garis lurus maka GLBB dipercepat ini dari detik 0 sampai ke 3, dari kecepatan 0 ke 30, maka garisnya seperti ini. Nah, oke. Nah, garisnya seperti ini. Set. Nah, sedangkan untuk grafik yang antara S dan T, maka membentuk garis lengkung ya. S dan T seperti ini. Nah, oke. Ya. Nah, itu untuk grafik dari GLBB dipercepat. Selanjutnya untuk yang GLBB diperlambat. GLBB diperlambat apa cirinya? Kalau ini kecepatannya bertambah ya, kalau yang GLBB diperlambat V-nya itu berkurang. Ya. V-nya berkurang. Maka ketika satu grafik antara V dan T, maka akan terjadi seperti ini. Ya, misalkan kecepatan awalnya itu
di sini pada detik ke-0 itu kecepatan awalnya 40, kemudian detik ke-1 turun ya, kan dia V-nya berkurang jadi 30, kemudian detik kedua dia jadi 20, kemudian detik ketiga dia jadi 10. Nah, detik keempat kecepatannya 0 atau berhenti. Nah, kalau ditarik garis lurus seperti ini ya, maka akan terlihat bahwa ini grafiknya seperti ini. Kita hubungkan garis. Nah, ya, jadi seperti ini. V dan T grafiknya seperti ini. Berlawanan ya, seperti yang ini. Oke. Nah, untuk grafik yang kedua, grafik antara S dan T. Nah, mari kita lihat ya seperti apa. Nah, sama kan? Kemudian nah, seperti ini, melengkung menghadap ke bawah begitu ya. Untuk grafik S dan T. Nah, seperti ini. Kalau ini melengkung menghadap ke atas, ini melengkung menghadap ke bawah. Ya, begitu ya penjelasan dari Ustazah Wahyu bahwa cara membaca grafik GLB dan GLBB dipercepat maupun diperlambat seperti itu. Kalau misalkan di sini ada sebuah grafik yang garisnya seperti ini, berarti sudah dipastikan bahwa ini adalah GLB. Nah, kalau misalkan grafiknya menunjukkan hubungan V dan T tapi grafiknya ke atas seperti ini, berarti ini GLBB dipercepat. Kalau yang ke bawah berarti GLBB diperlambat, begitu ya. Oke, mari kita ke contoh. Ke contoh ya. Contoh soal. Ya, contoh. Misalkan ada sebuah grafik hubungan antara V dan T. V dan T dalam satuan second, V dalam satuan meter per second. Oke, ada grafik seperti ini ya. Ya, dari titik A, B, C, D, E. Kalau ini grafik ya, grafik antara V dan T seperti pada gambar seperti ini ya. Maka kita bisa membacanya seperti ini. Kalau grafiknya ke atas, berarti ini kecepatannya semakin ke atas semakin naik nih ya kan. Kecepatannya semakin ke atas semakin naik. Maka AB itu merupakan gerak GLBB dipercepat. Oke. Nah, untuk yang BC ini datar nih, kecepatannya konstan. Misalkan di sini hanya misal di sini 40 terus. Oke, berarti ini namanya GLB. Oke, lanjut ke CD. Oh, ternyata dari CD naik lagi nih. Jadi berapa? Misal 80. Oh, berarti ini namanya GLBB dari 40 ke 80. Kecepatannya bertambah. Berarti ini namanya GLBB dipercepat. Ya. Misal ada lagi nih contohnya dari 80 ke 0 nih kecepatannya sampai ke bawah atau berhenti ya. Jadi DE itu berarti GLBB diperlambat. Oke, paham tuh? Oke, kalau sudah paham dengan materi pembacaan grafik baik GLB maupun GLBB, mari kalian bisa kerjakan satu soal di bawah ini, tulis di kolom komentar. Oke, ya soal ya. Ada sebuah grafik hubungan antara V dan T, ya. Seperti ini. Ya, lurus ke bawah, lurus ke bawah. Ya, dari A, B, C, D, E. Silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, dari Ustazah Wahyu cukup sekian. Jazakumullah khair. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.